Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Pak Agung pada layanan bimbingan konseling. Dan kali ini kita akan membahas self-regulate learning. Kita langsung saja pada materinya. Yang pertama, pernahkah kalian merasa bosan dalam belajar, kurangnya konsentrasi dalam belajar, tidak memiliki target dalam belajar, bingung mengatur waktu belajar, serta kurangnya motivasi belajar? Nah, materi kali ini akan membahas apa yang sedang atau pernah kalian alami melalui self-regulate learning. Yang pertama ada pengertian. Self-regulate learning adalah usaha aktif dan mandiri siswa dalam proses belajarnya dengan cara memantau, mengatur, dan mengontrol motivasi dan perilaku yang diarahkan pada tujuan belajar, serta mampu mendorong siswa dalam mengembangkan kemampuan mengatur diri dalam belajarnya secara baik. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membangun self-regulate learning. Yang pertama, mengamati dan mengawasi diri sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita. Yang kedua, membandingkan posisi diri dengan standar tertentu, yang artinya kita akan memiliki patokan dan standar tertentu dalam melakukan suatu hal. Yang ketiga, memberikan respon sendiri, respon positif atau respon negatif, artinya adalah ketika kita mencapai target yang kita inginkan, maka kita harus memberikan timbal balik positif terhadap usaha kita. Begitupun sebaliknya. Berikutnya, goal setting melalui metode SMART. Goal setting merupakan target atau tujuan yang ingin dicapai dengan metode SMART, yaitu S atau spesifik, merupakan sangat jelas apa, kapan, di mana. Hindari menggunakan kata berarti luas seperti ingin kaya, tetapi tetapkan angkanya. M, measurable atau dapat diukur. Agar target dapat dipantau, sudah seharusnya ada patokan ukuran. A, attainable, bisa juga disebut realistis, tidak terlalu susah dicapai dan juga tidak terlalu mudah. R, relevan, dan harus sesuai dengan tujuan jangka panjang. T atau timely, target harus memiliki deadline atau batas waktu, karena dengan batas waktu akan membuat kita lebih semangat untuk mengejar target tersebut. Adapun strategi dalam self-regulate learning. Strategi merupakan perencanaan yang digunakan oleh seorang peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Strategi belajar dapat menggambarkan bagaimana kemauan, motivasi, dan metakognisi seorang pelajar yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku-perilaku yang nyata.
Yang pertama, evaluasi terhadap diri. Inisiatif peserta didik dalam melakukan evaluasi di mana peserta didik itu sendiri mampu untuk membuat penilaian apa yang akan dipelajari terhadap kualitas dan kemajuan belajarnya nanti. Yang kedua, mengatur dan mengubah materi pelajaran. Mengatur materi yang dipelajari dengan tujuan meningkatkan efektivitas proses belajar. Yang ketiga, membuat rencana dan tujuan belajar. Strategi ini merupakan pengaturan peserta didik terhadap tujuan umum dan tujuan khusus dari belajar dan perencanaan dalam urutan pengerjaan tugas, bagaimana memanfaatkan waktu dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tujuan tersebut. Yang keempat, mencari informasi. Peserta didik berinisiatif mencari banyak informasi saat mengerjakan tugas ataupun mempelajari suatu materi pelajaran. Peserta didik misalnya berinisiatif meminjam buku di perpustakaan, mencari literatur di internet, dan sebagainya. Yang kelima, mencatat hal penting. Strategi ini dilakukan dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan topik yang dipelajari, kemudian menyimpan hasil tes, tugas, maupun catatan yang telah dikerjakan. Yang keenam, mengatur lingkungan belajar. Peserta didik berusaha memilih atau mengatur aspek lingkungan fisik dengan cara tertentu sehingga membantu mereka untuk belajar lebih baik. Yang ketujuh, konsekuensi setelah mengerjakan tugas. Strategi ini dilakukan dengan mengatur atau membayangkan reward atau punishment yang didapatkan bila berhasil atau gagal dalam mengerjakan tugas. 8. Mengulang dan mengingat. Berusaha mempelajari ulang materi pelajaran dan mengingat bahan bacaan dengan perilaku yang overt dan covert. 9. Meminta bantuan. Meminta bantuan kepada guru, teman sebaya, dan juga orang yang lebih berpengalaman. 10. Meninjau kembali catatan, tugas, atau tes sebelumnya dan buku pelajaran. Dengan meninjau kembali, maka akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan. Selanjutnya, kita masuk pada karakteristik siswa yang memiliki self-regulate learning. Yang pertama, mampu mengontrol dan mengatur proses belajarnya dalam pencapaian tujuan mereka. Berikutnya, mampu merencanakan dan mengontrol waktu serta pikiran dalam belajar. Memiliki motivasi dan keyakinan mencapai tujuan dalam belajar. Dapat mempertahankan konsentrasi dalam belajar. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan dengan baik terkait belajarnya dan tujuan yang akan dicapai. Nah, mulai saat ini, lakukan yang terbaik mulai saat ini untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, dan semoga kita akan bertemu pada materi berikutnya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DK.